Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafael Minarmoko, NIM saya 123140134 dari kelas Yarkom RB. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Pak Tanto memberikan kami tugas yang dimana itu kita konfigurasi BGP dan juga IGP. Nah, di sini udah ada ininya, yang mana di sini dari R1, R2, R1, R7 dan R8 itu adalah bagian BGP-nya atau eksternalnya, sedangkan yang di bagian yang ini ditandai dengan AS100, AS200 dan juga AS300 itu yang IGP. Nah, lanjut kita ke konfigurasinya dulu. Di sini kita router enable dulu, kita ganti hostname-nya dulu, jadi hostname-nya jadi R1. Hostname R1. Nah, kemudian kita lanjut ke interface-nya. Di sini INT. Nah, cara melihat INT-nya itu di sini. Kita mau INT dulu yang ke dalam. Yang dimana di sini itu sini yang 00 itu yang ini, bagian ini, yang R3, yang ini juga 00 juga, yaitu R2. Dari sini ke sini itu R2. Oke. Oh, salah. Lanjut, kita masuk ke ini. INT S000. Oh ya, bagian ini kita pakai router 29111. Lanjut, kita ke ini. Karena udah masuk, kita tulis IP address S10 111 255 Nah, di sini karena kita pakai kabel DCE, kita harus setting clock rate-nya. Di sini clock rate sama dengan 64000 3 kali. Lanjut kita ke no shutdown. No shut aja bisanya. Bisa juga di no shut. Kemudian lanjut lagi, kita exit. Lanjut ke interface kedua, yang dimana interface S0 S0/0/0/1. Nah, kita masukin IP address-nya di sini, IP ADR 10.1.3.2.255.255.255.252. Sama seperti tadi, clock rate itu 64000. Oke. Mungkin di sini ada beberapa ya yang pakai DCE sama yang DETE. Kalau DTE itu nggak perlu pakai clock rate, jadi kita langsung aja di sini langsung shutdown aja. Shutdown. Oke, lanjut ke interface yang ketiga. Di sini ada interface serial 0, 01 dan juga /0. Kita masukkan IP-nya, IP address ADR 172 16 berapa lagi ya? Oh, situ. 16 17 1. Oke. Terus itunya 255, masnya 255. Kita no shutdown aja. Enggak, kita enggak no shutdown, tapi kita clock rate dulu. Clock rate. For your information, clock rate ini dipakainya cuma untuk yang IGP, untuk yang dari router R1, R7 ke R8 itu saya menggunakan DTE karena nggak perlu pakai clock rate. No shutdown. Oke, change set to down. Nah, yang terakhir di sini kita masukin ke interface yang terakhir, yang dimana itu serial S011. Nah, di sini kita masukin IP address, IP ADR
dari terus 172 16 atau 16, lebih tepatnya 16 18 1 1 255 255 255 252. Oke, udah ya. Terus masuk lagi ke clock rate 6400 no shit. Nah, sudah selesai semua. Bisa kita tinggal exit N. Itu untuk yang R1. Lanjut lagi ke R, yang kita langsung ke R2 dulu, biar intranya dulu, baru kita masuk ke apa namanya, dari intro langsung ke masuk BGP. Kita intranya dulu. Nah, di sini sama aja, kita enable conft, kemudian kita kasih host name-nya itu jadi R2. Nah, terus lanjut lagi kita karena di sini saya udah pasangin apa namanya, end device, jadi bisa juga langsung ke end device juga, yang mana di sini interface gigabit Ethernet, G-nya besar, gigabit Ethernet 0 0, itu kita kasih IP address 192 168 11 252 255 255 255 252. Oh enggak, lupa saya. Kalau yang ini masnya mending 0 aja, karena flagnya itu 2 atau slashnya itu 24. Oke, kita langsung no shot. Oke, lainnya udah up, ini bakal jadi hijau. Lanjut lagi kita ke yang kedua, yaitu interface yang kedua, int s000. Nah, biar cepat aja kita ambil IP address ini, kita tinggal ubah aja jadi 10, ini jadi 1, ini tetap 1, ini jadi 2. Yang terakhir ininya yang belakang jadi 252. Terus no shop, this stage-nya udah up. Ini mana nih, yang ini udah up, bagian yang ini udah up karena udah hijau. Ini mungkin ini bakal lama, gak apa-apa, pasti Anda suka yang lama-lama ya kan, no offense. Oke, lanjut ke interface serial 001. Nah, kita masukin IP address-nya lagi, tapi DDR 10 1 2 1. Biar cepat aja kita ini ambil aja yang ini biar cepat, karena saya juga orangnya mageran dan dikejar DL juga. Tetap sama masnya. Oke, clock rate jadinya 64000. Oke, terus no shut atau no shutdown. Oke, exit, kita end. Oke, ini udah done, tinggal kita ke R3. Sama aja kayak di R2, enable, terus connect, play, terus kita hostname-nya. Sebenarnya hostname ini lebih ke arah apa namanya, opsional, cuma biar lebih enak pakai hostname R3. Kita ganti aja jadi R3 sesuai dengan nama-nama dari atas ini. Oke, lanjut kita ke R3, sama aja int serial 000. Kita masukin IP address-nya, IP address 10.1.1.10.22 255.255.255.252. Lanjut ke no shut. Nah, sini ada state up, yang dimana bisa dilihat di sini. Ini ketutupan, tapi kelihatan hijau kok. Lanjut lagi, karena udah up 1,
kita mau upinnya ke R1, dimana kita exit dulu, exit interface serial 001. Nah, kita kasih IP address-nya 1013 oh shit 1013 1 255 255 255 and 252. Nah, kita kasih clock rate-nya sama aja. Pokoknya patokan untuk clock rate-nya di sini itu kita pakai di 6400. Nah, ini udah step up, bisa kita keluar aja, exit, dan kita end. Ini udah, kita coba pakai PDU. Tahu saya, nah sukses untuk di bagian intranya. Biasanya kalau sudah gini sukses juga, dan bam, sukses. Sebenarnya langkahnya untuk yang intra sama semua, cuma nggak akan nggak saya lakuin semua, tapi saya nanti langsung ke BGP-nya. Saya akan skip bentar untuk ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini udah saya aktifin, tapi belum saya aktifin itunya. Kenapa? Karena pas dicoba di sini kayak gini, itu dia masih fail. Oke. Nah, gimana cara ininya? Coba. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Maaf atas pause segala macamnya gitu. Nah, jadi kita mau masuk ke ini dulu. Nah, ini kan masih udah terhubung, cuma kita nggak tahu nih apa itunya, transfernya, IGP-nya. Nah, di sini saya pakai IGP RIP V2. Nah, jadi kita masuk ke R1-nya dulu. Oke. Kita enable lagi. Terus KFT. Nah, di sini kita bakal ngasih namanya router RIP, buat agar routernya itu bisa nge-loop secara RIP. Nah, udah masuk ke routernya, kita tulis lagi version 2 atau versi 2. Version, sorry ya, agak sedikit typo, emang saya lagi tremor. Oke, masuk ke network 10.0.0.0, masukin lagi network 192.168.1.0. Nah, di sini kita tambahin now auto summary kalau bahasa ini pelafalan bahasa Indonesianya. Summary. Nah, aslinya summary. Nah, exit, kita end. Nah, ini bisa kita copy paste aja ke itu kelas selanjutnya, karena ininya sama juga kok. Untuk ini nih, enable, terus kita conft. Nah, di sini kita sama kayak tadi, router RIP version 2, terus networknya sama, network 10.0.0.0, kemudian lagi network 192.168.1.0. Oke, lanjut ke no auto summary. Oke. Kita exit aja, end. Sama aja ini kayak gini, biar lebih enak aja kita langsung copy aja. Ini bisa kok langsung copy, terus masuk ke kan ini R2 sudah, sekarang ke R3, kita RIP juga, label KFC, terus kita paste aja
Aduh, oh berarti nggak bisa paste. Jadi ya, oh ya karena itu ya. Oh iya ya, karena saya nggak blok semuanya. Oke, ini R2. Oke, tadi sampai mana? Jadi router, router rep version 2, kemudian network 10.0.0.0, network 192.168.1.0. Nah, untuk summary kurang intinya, summary and exit. Bisa terus kita. Ya. Langkah seterusnya sama, tapi di sini kita beda ininya. Di ini mana ya, misalkan di, oh ya ini. Nah, tapi kali ini itu beda. Tetap enable. Dia itu beda di bagian network yang kedua. Terus connecting. Lupa saya ganti ininya tadi. Seharusnya R7, tapi nggak apa-apa. Atau nggak sekarang aja. R7. Terus kita masukkan lagi router rep version 2. Lanjut lagi ke network 10.0.0.0, network 192.168.2.0. Nah, kalau tadi di R1 sama R itu R1, R3, R2 itu berapa? Di sini 1, berbeda di sini, itu dia bakal jadi 2. Gitu. Terus kita sama no auto summary n. Oh, exit dulu baru n. Sebenarnya sama aja, n bisa juga. Cuma lebih baik exit dulu ya kan. Oke. Kita langsung aja ke ini aja. Rep yang ke 3, yang ketiga, enable, terus connect, terus router, rep version 2. Lanjut lagi kita ke network sama 10.0.0.0. Betul, lanjut lagi network 192.168. Nah, sekarang di R8 ini dia jadinya 3. No summary. Oh, no auto summary. Bisa langsungin aja. Nah, jadi di bagian AS200 ini nanti kita di bagian networknya untuk router RIP 2 itu kita jadikan 192.168.2.0. Sedangkan di yang ini di AS300 itu bisa dijadikan network 192.168.3 dan 0 gitu. Teman-teman. Nah, sekarang karena udah kita buat RIP-nya jadi F2, di sini bisa kita lihat di ini udah ada network address-nya. Kita bakal lanjut ke buat BGP-nya. Nah, jadi di sini kita bakal cuma fokusin di bagian R1, R7 sama R8. Kita langsung masuk aja biar nggak kelamaan. Oke. Kita FT. Terus kita masuk ke bagian router BGP. Router BGP P100. Terus kita tulis neighbor 172 16 atau 16 17, kemudian 2. Terus di sini kita kasih remote S 200.
itu buat kita nge-remote di bagian AS200. Lanjut kita ke atas ini, neighbor itu jadi 18 2, remote AS ya 300. Oke. Nah, lanjut di sini kita pasang lagi network 192 168 10 mesh 255 255 255 aduh 255 0. Itu kenapa ini buat ngeganti redistribute dari RIP gitu. Kita tinggal sip aja. Nah, seharusnya ini udah. Terus lanjut kita ke BGP yang ini AS200. Sini sama aja. Oke. Router BGP 200 neighbor 172 16 17 1 remote S100. Oh iya, incomplete. Langsung ke pencet tadi. Tinggal tambahin aja sebenarnya, tinggal kita paste. Oke. Nah, ini udah up. Lanjut lagi kita ke neighbor yang kedua, yaitu 18 2. Oh, bukan 18 tapi 72 78. Karena saya nyetingnya juga yang buat bawah itu 72 itu remote-nya ke 300. Oke. Nah, terus network 192 168 20 meshnya mesh 255 255 255 0. Oke. Nah, ya tinggal kita exit aja. Nah, last one itu di R8. Jadi sama aja conft router BGP 300, networknya network 172 16 18 1 remote S100. Dia pasti bakal up. Oh Reomte Dain Reomte Mas remote S100. Oh, masih salah. Invalid input detected. Remote S. Bentar. Kita coba lagi. Neighbor. Oh iya, neighbor, bukan network. 172 16 18 1 remote S100. Nah, itu udah ke up. Mantap artinya. Nah, terus yang terakhir neighbor. Hampir aja nulis sesuatu yang agak kasar. Neighbor 172 16 78 1 remote S300 oleh external neighbor. Nah, di sini nanti bakal saya benerin lagi, tapi ini seharusnya udah bisa. Lanjut kita ke networknya. Network 192 168 30.
NAS-nya sama 255 0. Ini udah kita exit aja. Tuh. Nanti kita bakal simulasiin pakai PDU. Oke teman-teman, ini bakal jadi les yang dimana kita bakal nganduin redistribute buat semua MGP-nya. Pertama kita ke R1 dulu. Config router read, terus redistribute BGP 100 metric 1. Salah ya. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya sepertinya. BGP. Oke teman-teman, ini udah saya perbaiki. Jadi ini tadi udah saya coba juga. Ini agak sedikit kesalahan juga. Jadi tadi udah saya hapus-hapusin. Tadi sukses semua di sini ke sini, ini ke sini. Tadi udah saya coba pakai simulasiin. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila Cisco distribusi ini kurang memuaskan. Sebenarnya ini adalah versi simpelnya dari punya saya yang ini. Nah, ini sebenarnya punya saya ini itu pakai 3 routing yang berbeda. Yang di sini itu dia menggunakan OSGF, terus yang ini RIP-v2, yang ini EISGR. Nah gitu. Cuma karena ini terlalu rumit dan makan waktu lama, ini aja makan waktu sekitar 27 menit. Makanya saya buat yang lebih sederhana ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila saya kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, dan mohon maaf bila kalau saya sering pos-posan, karena saya juga ini masih belajar juga, yang dimana ini juga bisa gagal di tempat kalian karena ini Cisco yang versi light, yang dimana ini nggak semua nggak seperti yang versi originalnya, yang dimana ini masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih.